So mari kita berdoa. Untuk anugerah-Mu yang membukakan kepada kami apa yang belum pernah kami lihat. Untuk kebaikan-Mu yang tidak pernah mampu kami selami. Untuk salib yang tidak pernah kami bayangkan. Tuhan, kami sungguh bersyukur. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan kepada kami keberanian untuk melangkah bersama dengan Tuhan setiap hari. Kami lemah, kami hina, kami berdosa, kami tidak layak. Namun Kau melayakkan kami oleh anugerah-Mu yang membebaskan. Anugerah-Mu yang bukan saja membebaskan kami dari dosa, membebaskan kami dari masa depan yang penuh dengan kutuk, yang gelap. Kau memberikan pada kami masa depan yang penuh harapan. Bagi setiap kami yang percaya, Kau memberikan pada kami keselamatan. Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang Kau nyatakan. Kami bersyukur untuk kelemahan kami yang membuat kami amazed, takjub, dan excited pada saat yang bersamaan melihat Tuhan yang tidak pernah berhenti bekerja. Kami menyiapkan hati kami menerima firman Tuhan. Ya, Roh Kudus menolong kami belajar, Roh Kudus menolong kami mengerti, Roh Kudus menolong kami hidup seperti yang Kau rindukan. Kami bersyukur, kami menyambut berkat firman Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk, saudara. So, hari ini kita berada di part yang kedua dari seri khotbah Imprint. Hari ini kita mau belajar tentang antusias. Bisa tentang antusias, saudara. Ada satu kisah yang menarik perhatian kita. Tanggal 29 Oktober 2012 yang lalu, badai Sandy, atau lebih tepatnya Superstorm Sandy, badai Super Sandy, melanda area pesisir timur laut Amerika. Tidak banyak mungkin yang ingat kalau kita tinggal di Indonesia. Tapi kalau saudara ketahui, waktu badai besar itu, badai super itu melanda sampai ke New York, mengakibatkan banjir di banyak jalan, menutup banyak terowongan dan juga kereta bawah tanah. Saudara, kerugian yang terjadi adalah kerugian yang besar. Hampir 70 miliar dolar kerugian setelah badai berlalu. Dan hampir 300 orang yang tewas karena dalam sepanjang jalur badai itu terjadi. Saudara, ini sebuah bencana yang besar, bencana yang sangat luar biasa. Nah, yang menarik terjadi di sini. Saat badai melanda New York City, hampir semua bisnis tentu saja, hampir semua bisnis tutup. Jadi nggak ada bisnis yang buka tuh. Satu-satunya yang setidaknya buka itu adalah satu gerai Starbucks. Kita nyebut merek nih sekarang ya. Satu gerai Starbucks yang buka di area Times Square, NYC. Saudara, rupanya hari itu badai memberikan kepada kita sebuah gambaran apa artinya menjadi Starbucks enthusiast. Menemukan bahwa ada Starbucks yang buka melalui Facebook, orang-orang masih ada yang berbondong-bondong untuk datang, pergi untuk mendapatkan kafein mereka. Ada seorang ibu, usia 28 tahun. Dia punya anak, putri. Usia putrinya baru 1 tahun. Dia berjalan lebih dari 10 blok dari rumahnya, menerjang badai. Ya, melawan arahan pemerintah, melawan angin kencang untuk mendapatkan kopinya. Waktu diwawancara, ibu ini berkata, "It was scary not having Starbucks." Mengerikan hidup tanpa Starbucks. Ada yang sebegitunya di sini? Starbucks enthusiast. Lalu ada seorang profesional umur 25 tahun, sama. Dia berjalan lebih dari 20 blok, berjam-jam, untuk sampai karena dia mencari Starbucks yang buka. Sampai dia menemukan yang di Times Square, dan dia menemukan orang yang mewawancara dia. Kenapa sampai sebegitunya? Dia berkata, "Aku harus berjalan berjam-jam, tapi aku adalah seorang fanatik Starbucks. Saya biasa bisa pergi 4-5 kali dalam sehari." That what we call Starbucks enthusiast. Atau lebih tepatnya addict. Karena gak bisa hidup tanpa Starbucks. Menerjang badai untuk secangkir kopi. Saudara, hari ini tentu saja kita mau melihat karakter antusias itu seperti apa. Banyak orang mungkin berkata bahwa pecinta Starbucks yang sampai menerjang badai itu adalah orang-orang yang gila, benar gak ya? Bahasa Sunda, gelo tuh orang. Tapi nggak ada satu orang pun yang bisa berkata bahwa mereka setengah hati mencintai Starbucks, benar nggak?
Nggak ada satu orang pun yang bisa berkata mereka itu setengah-setengah atau suam-suam kuku dalam cintanya kepada secangkir kopi miliknya Starbucks. Saya nggak dapat komisi ngomong Starbucks berulang-ulang. Tapi ini peristiwa yang dinyatakan di sana. Nah, saudara, hari ini yang kita mau belajar saja adalah kita mau belajar hidup antusias dalam terang firman Tuhan. Kita rindu melihat bagaimana Yesus, murid-murid hidup dengan passion sebagai pribadi yang penuh dengan gairah, penuh dengan semangat, dan memancarkan energi yang luar biasa dalam menjalani kehidupan mereka setiap hari. Kita rindu mengenal apa artinya menjadi seorang Kristen yang antusias. Secara umum, seorang antusias adalah seorang fans, seorang penggemar, pengabdi, pengagum akan sesuatu tertentu yang membuat mereka rela melakukan apapun untuknya. Buat beberapa orang mungkin terdengar ekstrim. Buat orang yang Kristen banget, antusias atau orang-orang yang antusias itu adalah kurang Kristen, kurang rohani. Tapi kalau kita menemukan, kita mencari akar katanya, secara etimologi kita akan kaget mungkin, Anda mungkin kaget menemukan bahwa kata antusias, enthusiasm itu adalah kata yang sangat rohani, sangat spiritual. Karena kata antusias, enthusiasm berasal dari kata Yunani entheos. Entheos, dua kata en dan theos. En berarti within, di dalam, theos berarti Tuhan, Allah. Orang antusias adalah orang yang punya God within. Tuhan di dalam kita. Kalau kita definisikan menurut bahasa aslinya, kita bisa berkata bahwa seorang antusias adalah dia yang hidup memancarkan kualitas, karakter, dan energi Tuhan. God's energy. Orang yang antusias bukan orang yang ekstrim atau orang yang fanatik atau orang yang tidak rohani. Tapi antusias justru menunjukkan orang yang hidup dengan karakter, kualitas, energi Tuhan. So dalam bukunya The Character of Jesus, Charles Jefferson dia menuliskan demikian. Dia berkata, "The New Testament is the most enthusiastic of all books." Perjanjian baru adalah tulisan yang paling antusias dari semua buku. Yesus adalah pribadi yang paling antusias dari semua orang. Yesus berkobar dengan panas yang membara. Setiap perkataannya adalah percikan yang mengobarkan api. Dari mana dia sampai kepada kesimpulan demikian? Kita dengan mudah sebenarnya bisa melihatnya di perjanjian baru kita. Waktu Yesus umur 12 tahun, minggu lalu kita menemukan Yesus umur 12 tahun. Yesus umur 12 tahun ditemukan di bait Allah, kita menemukan dia punya courage, dia punya keberanian, dia punya keteguhan hati untuk berbicara akan kebenaran Tuhan. Benar? Hari ini kita menemukan Yesus umur 12 tahun juga menunjukkan karakter yang beda. Dia punya ekspresi yang dia sering katakan seumur hidupnya, ekspresi yang menunjukkan passionnya, yang menunjukkan hatinya, yang menunjukkan keseriusannya dalam mengejar tujuan hidupnya. Waktu Yusuf dan Maria berjumpa dengan Yesus di bait Allah, saudara masih ingat apa yang Yesus katakan di bait Allah? Tidakkah engkau tahu, aku harus, highlightnya adalah kata harus. Aku harus berada di rumah Bapakku. Yesus sering tidak pernah berhenti menggunakan kata harus, again and again. Satu kali ketika banyak orang di Kapernaum, pengagum Yesus, berkata-kata kepada Tuhan Yesus, Yesus jangan pergi, jangan tinggalkan kami. Apa yang Yesus katakan? Yesus berkata, aku harus pergi ke kota-kota lain juga untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Di kesempatan yang berbeda, orang bilang banyak kepada Yesus, Yesus jangan pergi ke Yerusalem, jangan pergi ke sana, bahaya. Yesus berkata apa? Aku harus ke Yerusalem. Lagi dan lagi ekspresi ini terjadi berulang. Saudara baca Alkitab saudara baik-baik, saudara akan menemukan harus membawa ekspresi, passion, kegairahan, antusias, detak jantung Tuhan yang solid. Karena sesuatu yang menggerakkan hatinya, visinya. Harus menggambarkan passion, kegairahan, kerinduan yang tidak tertahankan. Saudara kalau kita baca firman Tuhan, kita menemukan Yesus menghidupi sebuah kehidupan yang terus berkobar untuk tujuan Bapa. Passion hidupnya adalah
sesuatu yang bisa kita lihat sepanjang Injil, bagaimana dia berdoa, bagaimana dia bekerja. Firman Tuhan, Lukas 4 ayat 42 sampai dengan 44. Ayat yang pendek, perikop yang pendek, dan kita akan menemukan sesuatu di sini. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya, dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Ayat 43. Tapi Yesus berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus, aku harus. 44. Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadah di Yudea. Saudara, kita kenal Yesus seorang yang bekerja dari pagi, siang, malam, pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Tapi Yesus adalah pribadi yang tidak pernah berhenti berdoa. Yesus selalu berdoa. Ketika hari masih siang. Saudara, kita tahu, kita terbiasa mendengar Yesus larut malam, belum kumpul sama murid, menyepi sendirian berdoa. Kita beberapa kali membaca firman Tuhan, Yesus pagi-pagi benar, diam di tempat sepi berdoa. Tapi kali ini kita menemukan siang hari, Yesus menyepi. Saudara, kita yang kenal Yesus, saudara tahu kalau Yesus nyepi dia enggak bengong. Dia bukan bobok siang. Yesus menyepi selalu untuk satu aktivitas. Untuk satu tujuan, yaitu untuk apa? Ngobrol dengan Bapaknya. Dia berdoa, selalu berdoa. He was enthusiastic in prayer. That what makes him zealous at work. Dia orang yang tekun doa, antusias banget doa, dan membuatnya tekun dan terus punya power untuk berkarya. Kayaknya pribadi seantusias Yesus, guru se-powerful tersebut, se-passionate dia, belum pernah ditemukan di Yerusalem, di Israel. Itulah alasannya kenapa banyak orang yang mengikut Yesus setiap hari dalam kehidupannya. Dia menarik perhatian banyak orang mau ikut dia. Di sana dikatakan, guru jangan pergi. Nggak bisa, aku harus pergi. Kenapa orang berkata jangan pergi? Kalau saudara ketemu dengan seorang yang begitu saudara pingin nempel, pingin dekat dengannya, itu orang yang loyo atau orang yang passionate? Kita pasti dekat dengan orang-orang yang passionate. Yang memberikan kepada kita spirit yang baru, merefresh, menyegarkan roh kita. Orang ingin dekat dengan Yesus. Dia menarik perhatian banyak orang. Ekspresinya gelok. Maafkan saya. Tapi itu yang musuhnya katakan tentang Yesus. Satu kali kalau saya baca firman Tuhan, Markus 3 misalnya, 21 sampai dengan 22. Orang berjumpa dengan Yesus dan musuhnya berkata, tidak ragu menyebut Yesus sebagai orang gila. Kerasukan setan. Orang yang melakukan sesuatu yang tidak biasa. So dalam pembangunan di Cornerstone, nggak bisa di hari gini karena pandemi, semua orang datang ngikutin. Saya juga nggak setiap hari ke proyek pembangunan. Tapi tahukah saudara, ada orang-orang yang memang gelo. Leader-leader yang sangat responsibility melampaui kemampuan mereka. Melampaui tanggung jawab mereka. Di tengah-tengah pandemi, pakai masker, datang ke proyek, perhatiin supaya proyek tetap bisa berjalan. Kadang-kadang saya pikir, gelo nih orang. Kerja sampai begitu, pendeta juga nggak sampai begitunya tiap hari ke proyek. Ada orang yang tiap hari ke proyek. Itu orang-orang hebat yang Tuhan berikan buat kita yang punya hati. Itu orang-orang yang punya karakter, kualitas, antusias yang memang beda dari orang kebanyakan. Dan itulah yang Yesus tunjukkan. Bukan sekali orang berpikir dia gila. Tapi berulang-ulang kali semangatnya Yesus untuk kebenaran. Dalam kehidupannya, dalam kesehariannya, antusiasnya mengajar dan menolong banyak orang. Gak heran, murid-murid Yesus menjadi orang-orang yang begitu antusias membangun kehidupan, melayani Tuhan, sampai akhir hidup mereka. Satu kali Paulus mengajar, Kisah Para Rasul pasal 26 ayat yang 24. Paulus berkhotbah, Paulus mengajar, dan orang berkata tentang Paulus, gila. Yesus ngajar, orang bilang gila. Muridnya ngajar, orang bilang gelo. Like father, like son.
Demikian gurunya, ya gitu muridnya. Karena passion, gairah, menular. Well, setidaknya kita tahu dari mana semua rasul yang memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa mendapatkan passion mereka sampai akhir hidup mereka. Kita tahu dari mana Paulus mendapatkan energinya setiap hari untuk memberitakan firman Tuhan. Kenapa? Theos, God within us, God in us. Itulah yang membuat perbedaan. Sebagai orang percaya demikianlah kita seharusnya hidup. Sebagai orang percaya demikianlah kita seharusnya memancarkan kualitas Tuhan. Orang selalu pengen dekat dengan Tuhan. Mereka pengen tahan dia pergi. Gak bisa. Yesus berkata, aku harus. Yesus bukan hanya untuk Kapernaum. Kita bukan hanya untuk sekelompok kecil orang-orang di sekitar kita. Kita bukan hanya untuk gereja kita. Kita bukan hanya untuk Cornerstone. Kita adalah untuk Tuhan. Kita adalah untuk dunia. Kita adalah untuk dunia yang membutuhkan Tuhan. Tuhan Yesus berkata, aku harus pergi ke kota-kota lain juga. Saudara, untuk itulah kata Tuhan aku diutus. Yohanes 9 ayat yang keempat. Setelah aku harus. Yohanes 9 ayat yang keempat. Yesus berkata, kita harus. Sebenarnya mari kita membaca ini bersama-sama. Firman Tuhan. Kita harus. Ayo yang kencang dong suaranya. Kan leaders yang hadir di sini. Yang di rumah juga sama ya. Katakan apa? Yesus berkata apa? Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang, akan datang malam di mana tidak seorang pun dapat bekerja. Selama masih ada kesempatan, kan ada lagunya tuh. Hidup ini adalah kesempatan, jangan sia-siakan. Selama masih ada kesempatan, hidup harus untuk Tuhan, harus untuk Kristus. Muncul dari seorang yang antusias sepenuh hati mengerjakan apapun yang Tuhan percayakan kepada tangannya. Gak heran, orang begitu banyak tertarik untuk dekat dengan Tuhan. Semangatnya, passionnya, energinya, apa yang Yesus pancarkan, menunjukkan kualitas yang menarik perhatian. Di sisi yang lain sebagai kontras, penting juga untuk kita ingat bahwa Tuhan benci. Ini kata keras ya, Tuhan benci kepada orang yang suam kuku. Tuhan gak suka dengan orang yang setengah-setengah. Tuhan gak suka dengan orang yang setengah hati. Wahyu 3:16. Karena engkau suam kuku dan tidak dingin atau tidak panas, aku memuntahkan engkau keluar dari mulutku. Apa yang membuat Tuhan begitu murka kepada jemaat di Laodikia? Karena orang Laodikia merasa diri cukup baik, cukup kaya, cukup berusaha. Rasa cukup membuat kita menjadi orang yang seperti apa? Membuat kita menjadi orang yang tidak lagi ngotot, tidak lagi semangat, tidak lagi berusaha. Tidak dingin, tidak panas. Aku akan memuntahkan engkau keluar dari mulutku. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Tuhan rindu kita punya kegairahan. Hidup dengan antusias, menggapai yang lebih dalam apapun yang Tuhan percayakan untuk Anda hari ini. Di sekolah, di kampus, di pekerjaanmu, di karirmu, di bisnismu. Tuhan ingin kita mengejar lebih untuk Tuhan. Dengan passion Tuhan. Tuhan benci dengan orang-orang yang suam kuku seadanya yang tidak semangat. Tuhan benci dengan orang-orang yang stuck. Yang live with no motivation to give more for Jesus. Tuhan memanggil kita hidup memancarkan kualitas Tuhan. Ada banyak ayatnya. Matius 5:16, ayat populer. Kita baca bersama-sama. Matius 5:16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat apa? Perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga.
Kita dipanggil untuk memancarkan kualitas tertentu, kualitas Tuhan yang ada di dalam diri kita, bukan sekali-kali. Tapi terus jangan kendor, tetap rajin, terus berkobar, terus melayani Tuhan. Roma 12 ayat yang ke-11, perhatikan intensitasnya. Lagi, bersama-sama, janganlah hendaknya, kerajinanmu kendor, jangan kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala. Apa yang menyala? Rohmu. Roh itu harus berkobar. Roh itu di dalam Alkitab, sudah baca di Perjanjian Baru. Roh selalu dilambangkan dengan apa? Fire, api yang berkobar. Kita perlu menjadi orang Kristen yang apa? On fire. Kalau kita lemes, kita tidak punya kualitas Tuhan yang kita pancarkan. Dan Tuhan berkata apa? Jangan bosan. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kita cuma menuai kalau kita tidak bosan. Kita cuma menuai kalau kita tidak berhenti. Kita cuma menuai kalau kita tidak kendor. Di ayat firman Tuhan yang lain, firman Tuhan berkata, apapun, segala, semua yang kita perbuat, do it wholeheartedly for God. Kolose 3:23. Bersama-sama, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Wow, that's intense, right? Kalau kita run through ayat-ayat firman Tuhan seperti ini, kita tidak bisa tidak menemukan ada kualitas, ada cara, ada api tertentu yang Tuhan expect dari setiap orang percaya untuk kita hidupi. Kenapa kita penting untuk hidup dengan antusias seperti Kristus? Simple. Gimana caranya kita bisa membuat orang tertarik pada Kristus jika kita loyo? Baca Perjanjian Baru. Tidak ada orang Kristen loyo. Orang Kristen yang loyo itu adalah orang Kristen di Laodikia. Yang dimurkai oleh Tuhan. Yang betul mendapatkan murka Tuhan. Kalau kita simpulkan, antusias adalah hasil dari kuasa Injil yang mengubahkan kita. Antusias adalah tanda karya salib Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Dalam kehidupan setiap murid. Kita semua orang berdosa. Di satu titik Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Roh Kudus mengingatkan kepada kita bahwa kita adalah orang berdosa. Kita membutuhkan juru selamat. Roh Kudus menolong kita membangun hubungan dengan Yesus, dengan Tuhan yang hidup. Roh Kudus berdiam dalam hidup kita, dalam hati kita. Tapi Roh Kudus nggak puas cuman berdiam. Roh Kudus mau menjadi pemimpin yang memberikan arahan, yang menuntun, yang membangun kehidupan kita. Roh Kudus mau berkuasa memimpin hati, pikiran, perbuatan, perkataan kita. Waktu kita tunduk, Roh Kudus Tuhan berkuasa. Itulah satu-satunya cara kita memancarkan Tuhan. Kepenuhan Roh Kudus. Saudara mungkin berpikir, tapi pastor saya bukan orang yang semangat kayak pastor. Saya nggak semangat seperti leader-leader yang saya lihat di Cornerstone. Soalnya saya sendiri bukan orang yang semangat sebenarnya. Saya nggak banyak ngomong. Istri dan anak saya paling tahu. Saya tidak banyak bicara. Waktu saya mampu berkhotbah, passionate itu terjadi karena apa? Saya percaya satu hal. Karena Roh Kudus Tuhan yang bekerja. Roh Kudus yang memampukan, Roh Kudus yang mengobarkan. Kenapa bisa begitu fasih? God's transforming power. Kenapa bisa begitu semangat? Entheos. Saya nggak selalu semangat. Saya nggak selalu confident kalau saya bicara tentang topik yang saya tidak kuasai. Tapi setiap kali saya berdiri di mimbar, ada sesuatu di dalam yang tidak tertahankan untuk memberitakan firman Tuhan. Ada sesuatu di dalam yang berkobar
untuk Tuhan. Antheos, God within me. God inside me. Simpelnya, Holy Spirit adalah apa yang membuat perbedaan. Antusiasme dan passion, semangat adalah pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita. Hidup yang penuh dengan antusias adalah hidup yang dipimpin Roh Kudus. Pertanyaannya, bagaimana hidup dipimpin Roh Kudus? Bagaimana hidup dengan spirit-led quality? Bawa pulang 4 hal. Know your God, know your enemy, know your purpose, know how to be filled. Know your God. Tuhan yang kita punya adalah Tuhan yang antusias. Tuhan yang benci kepada orang yang suam-suam kuku. Tuhan yang mengerjakan energi terakhir hidupnya sampai mati di atas kayu salib untuk menebus dosa setiap kita. Itu Tuhan yang kita punya, bukan Tuhan yang loyo. Know your enemy. Jangan terus salahkan iblis yang membuat kau malas. Iblis itu suka jadi kambing hitam untuk kita yang membuat alasan salahnya setan, salahnya iblis. Know your enemy. Iblis tidak selalu jadi musuh kita. Iblis bukan selalu yang salah menghancurkan kehidupan kita. Musuh kita adalah kemalasan. Musuh kita adalah merasa cukup. Aku udah cukup persembahan. Aku udah cukup pelayanan. Aku udah cukup berdoa. Aku udah cukup. Know your enemy. Rasa cukup. Know your enemy. Apalagi? Ketidakpedulian. I don't care. Saya nggak peduli apa yang terjadi, yang penting saya aman. Yang penting saya sehat, yang penting keluarga saya baik, yang penting bisnis saya bisa berjalan. Your enemy is within you. That's why we need God within us. Know your purpose. Panggilan hidup kita, tujuan kita adalah supaya orang melihat Tuhan dari dalam kita. Teman-temanmu di sekolah perlu melihat Kristus di dalam dirimu. Karyawan, staf, rekan kerja kita perlu melihat Kristus yang kita pancarkan. Know your purpose. Yang keempat, know how to be filled. Yesus berdoa. Pagi, siang, malam. Tengah hari. Jangan berhenti berdoa. Connect dengan Tuhan. That's how you full of God. Baca firman setiap hari. Gak ada cara yang lain. Orang-orang yang berkobar adalah orang-orang yang connect kepada hati Tuhan. Kepada Yesus saja. Ibadah di dalam komunitas. Know your God, know your enemy, know your purpose, know how to be filled. Biarlah firman Tuhan hari ini menolong kita tahu bagaimana kita seharusnya hidup setiap hari dalam apapun yang Tuhan percayakan kepada kita hari ini untuk Tuhan. Biarlah firman menolong kita memancarkan Tuhan setiap hari. Amin. Amin. Di kolom chat jika Anda mengikuti ibadah secara online, ketikkan amin. Aku mau memancarkan Tuhan. Katakan, aku mau memancarkan Tuhan. Aku mau memancarkan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk ibadah yang kami boleh bangun hari ini. Kami bersyukur kami melangkah bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur untuk Tuhan yang di dalam kami. Kami bersyukur Tuhan tidak berhenti. Kami bersyukur karena Roh-Mu tidak pernah menyerah mengubahkan kami. Hari ini kami membawa hidup kami kembali kepada Tuhan. Allah Roh Kudus, bekerjalah leluasa dalam hati kami. Ambillah kendali atas hati, pikiran, perbuatan, perkataan kami. Supaya kami boleh memancarkan Kristus seperti yang Engkau rindukan. Kami mempersembahkan hidup kami. Kami mempersembahkan hati kami. Biarlah Roh-Mu, api-Mu, Spirit-Mu memenuhi hidup kami, hati kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, kami mengakhiri ibadah ini membawa persembahan kami kepada Tuhan.
lebih daripada sekedar uang kami transfer. Tapi temukanlah kami memberikan seluruh kehidupan kami untuk Tuhan. Temukanlah kami mau hidup mengandalkan Roh-Mu setiap hari dalam kehidupan kami. Ini persembahan terbaik yang kami percaya Engkau rindukan kami bawa hari ini. Dan temukanlah kami memberikan hidup kami untuk Tuhan. Antusias untuk memancarkan Tuhan. So, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan biarlah kita menerima berkat Tuhan. Biarlah kiranya kasih karunia dari Allah Bapa. Biarlah kiranya anugerah yang Kristus nyatakan dan ditunjukkan di atas kayu salib. Biarlah kiranya Roh Kudus membakar, meneguhkan, mengobarkan api yang mungkin pernah kecil dan surut menjadi api yang berkobar untuk Tuhan. Biarlah kiranya kasih daripada Allah Bapa, anugerah dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan api Roh Kudus memimpin, menolong kau memancarkan Kristus Tuhan dari hari ini sampai selama-lamanya. Percaya katakan, amin, amin, amin. Silakan duduk saudara, silakan duduk.